Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Ketua kelasnya silahkan disiapkan. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat pagi semua. Jas merah. Oke. Salam jas merah. Sebelumnya, gimana kabarnya kalian? Baik. Tadi gimana upacaranya? Agak lama? Tadi ngapain aja? Ibu soalnya nggak ikut upacara. Ngomongin apa? Limbah plastik. Limbah plastik emang diapain? Oke, nggak boleh pakai plastik. Oke. Ibu absen dulu ya. Langsung aja dah. Siap, bentar. Salah buka. Oh, TKP 2. Siapa yang hari ini nggak masuk? S, I, atau A? Sakit. Oke. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi aja ya, biar nggak usah lama-lama. Ibu akan flashback dulu mengenai materi minggu lalu. Materi minggu lalu mengenai apa? Megalitikum. Megalitikum apa sih? Zaman batu besar. Lalu kalau zaman batu besar itu ada yang bisa memberikan contohnya nggak? Buktinya berupa apa aja? Oke, Eka silahkan. Contoh peninggalan masa budaya dari megalitikum itu pertama ada Mentri itu batu tegak yang menyerupai tubuh. Itu berfungsi untuk sebagai penghormatan yang telah mendahului. Kedua itu ada dolmen, itu meja batu, yaitu batu besar yang ditopangi oleh batu yang lebih kecil. Dan itu ada sarkofagus. Itu dia seperti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutupnya. Di tempat itu ada peti mati, benda untuk menyimpan jenazah dari batu besar itu. Lima itu budaya bermentah, itu dia bangunan yang susun dalam tingkat. Dia berfungsi untuk tempat pemujaan. Berarti intinya anak ibu udah pada tahu ya materi minggu lalu, Paleolitikum, Megalitikum, dan seterusnya. Lanjut, kita akan masuk materi baru mengenai Hindu-Buddha di Nusantara. Kompetensi dasarnya ibu pengen dengar suaranya Nesya. Silahkan dibaca, Nesya. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu pemerintahan dan budaya. Oke, Nesya, terima kasih. Terus 4.3 ibu pengen dengar suaranya Zahwa. Silahkan, Zahwa. Dasar mengolah informasi tentang berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, pemerintahan, budaya. Oke, terima kasih, Zahwa. Jadi kompetensi yang didapatkan sekarang itu ibu tuh pengen kalian itu untuk yang pertama ini kamu tahu mengenai apa itu Hindu-Buddha, mulai dari lahirnya sampai teorinya yang akan dibahas di hari ini. IPK-nya, ibu pengen dengar suaranya Vivi. Yang pertama itu peserta didik menjelaskan lahirnya agama Hindu. Yang kedua, peserta didik menjelaskan lahirnya agama Buddha. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang keempat, peserta didik menjelaskan kekurangan dan kelebihan teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Terima kasih, Vivi. Selanjutnya ibu pengen dengar tujuan pembelajarannya Nabila. Silakan dibaca tujuan pembelajarannya. Pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis teori tentang masuknya Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dengan baik dan percaya diri. Oke, jadi tujuan pembelajarannya kali ini nanti ibu akan memberikan masalah kepada kalian. Kalian udah jadi kelompok ya? Jadi nanti kalian bisa mendiskusikan bersama permasalahan apa yang kalian dapatkan di
pembelajaran kali ini. Kita lihat sebentar ya. Bagaimana aku bisa seceroboh ini? Sudah melakukan biasa kita mencari apa yang bisa lakukan dengan bulan yang ini untuk sendiri. Dirimu bisa jatuh dalam emosi dan melupakan kebenaran sejati. Tahu kau hambaku yang setia dan tidak punya rasa iri dalam hatimu padaku. Jadi, aku membuat semua ini hanya untuk mengajarimu. Lihatkan, aku sudah membangun Brahma dari alam semesta yang berbeda-beda, supaya kau bisa mengerti kebenaran dari dirimu sendiri. Dari ratusan alam semesta, kau hanya mengawasi satu. Masih ada alam semesta yang lebih besar dari alam semestamu dan masih ada Brahma yang lebih kuat darimu. Tidak pernah kau bayangkan. Tuhan, diriku ini tidak mungkin bisa jika dibandingkan dengan yang lebih terang dari matahari. Tetapi kenapa teman-temanmu tidak bisa takjub akan kebesaran dirimu dan semata-mata mereka hanya mengagumi dirimu? Oke, itu video pertama. Sebelum Ibu lanjut, apa yang kamu pikirkan tentang video tadi? Apa yang terlintas di pikiranmu mengenai video tadi? Iya, Destia. Dari video itu yang bisa diambil, yang pertama adalah Lisa itu rendah hati, jadi dia tuh nggak semena-mena di dunianya dia. Tadi juga dia bilang kalau misalnya ada dunia lagi, kalau lain lagi yang lebih besar dari dunia yang mereka tempatin. Terus juga yang kedua, dia penuh kasih sayang. Oke, selain Destia ada yang bisa memberikan pendapat lagi? Apa yang kamu pikirin tentang video yang pertama tadi? Oh sebentar, biar kedengaran. Oke, yang biar tadi begini. Dewa Krishna itu inkarnasi dari Dewa Wisnu. Oke, untuk Nela, beri aplaus buat ketiganya. Itu tadi baru satu video. Video selanjutnya adalah mengenai ini. Wah, kita ternyata berindah. Coba, coba, siapa yang tidak terbaik? Malam ini akan kutinggalkan istana. Aku meminta putra dulu. Siapa semuanya? Siapa pangeran? Sekarang tanya, kalau video yang kedua tadi, apa yang kalian pikirin? Arifah. Tadi yang udah disampaikan sama pangerannya itu ada kalimat kita akan menjadi tua, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, hidup itu hanya sementara. Dia udah berani mengemukakan pendapatnya loh. Ayo ada yang bisa mengemukakan pendapatnya lagi. Oke Putri. Tadi bilang kalau misalkan kesenangan dunia itu hanya sementara. Terus juga sebenarnya kita itu harus mensyukuri hidup yang kita miliki, karena mungkin di luar sana itu masih banyak orang yang perangan gitulah, punya penyakit, nggak punya keluarga, gitu tua. Terima kasih Putri. Silahkan. Satu lagi. Oke. Azwa. Kan tadi Arifah udah bilang kalau misalnya di dunia itu kan gak ada yang abadi. Pangeran tahu tuh kalau di dunia gak ada yang abadi. Jadi dia mengabdikan dirinya buat jadi petapa, mengabdikan dirinya untuk bersembahyang kepada dewa. Oke. Dari kedua video tadi, selain maknanya, ada yang lain nggak? Dari kedua video tadi, selain makna yang kamu dapat, ada yang lain nggak? Oke, Nadira. Hindu Buddha pada dewa-dewa. Percayaan Hindu Buddha pada dewa-dewa. Nah, kasih ya. Satu lagi. Oke, Nabila Hanum. Ada peristiwanya pembakaran mayat, Aben. Oke. Ya, dari kedua video tadi yang kalian tonton, sebenarnya itu kalau kalian cermati, itu ada yang menyangkut tentang sebuah agama, dua agama. Yang video pertama mengenai agama Hindu. Terus yang video kedua mengenai
Agama Buddha. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai lahirnya agama Hindu. Agama Hindu itu muncul di Hindustan, dan agama Hindu itu merupakan perpaduan dua kebudayaan. Kebudayaannya bangsa Arya dan bangsa Dravida. Ceritanya di sini, ceritanya itu yang penduduk pertamanya itu adalah bangsa Dravida. 3 dewa utamanya, ada yang bisa menyebutkan? Ntar, ibu kasih kesempatan. Udah ngomong belum? Belum. 3 dewa utama di agama Hindu itu ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Oke, ibu mau tanya nih, Dewa Brahmana itu apa sih? Oke. Menciptakan segala sesuatu. Dewa Brahmana menciptakan. Oke. Kalau Dewa Wisnu, Sendelin. Sebagai pemelihara. Pemelihara. Oke. Terus kalau satu lagi, Dewa Siwa. Siapa? Oke. Fadil. Belebur atau pembinasa. Oke. Berarti intinya ini kan pelajaran SMP ya, berarti kalian inget lah ya. Habis mempunyai 3 dewa utama, kitab sucinya adalah Weda, iya kan? Ada berapa Weda? Ada 4. Ya dong, ada 4. Ada yang bisa menyebutkan apa aja? Raya lagi, oke? Ada Rega, Weda, ya. Terus kedua itu ada Samaweda. Weda, Tiga itu ada Yajurweda. Weda, Dan keempat itu Atharvaveda. Weda. Oke. Aplaus buat Raya. Yeah. Terus satu lagi, agama Hindu itu sendiri muncul status sosial atau strata sosial, atau yang biasa disebut juga dengan kasta. Next, sekarang ibu akan lanjut ke agama Buddha. Lahirnya agama Buddha itu sama juga munculnya di Hindustan atau di India. Kalian tadi kan udah nonton videonya kan? Berarti kalian bisa menceritakan sekilas mengenai videonya tadi kan? Ada yang bisa? Aneh. Oke. Tampak dari video-video tadi, pertama itu Siddhartha Gautama ini kan Siddhartha Gautama itu ya, nama orang jadi satu. ya. Itu dia memiliki keturunan bangsawan, namun karena dia ingin menjadi petapa, dia meninggalkan gelarnya itu sebagai gelar bangsawan atau ksatria. Oke. Yap, ada lagi? Oke, Aswa. Kenapa dia jadi petapa itu karena dia nggak mau melihat orang lain menderita, dia nggak suka melihat apa orang lain kayak ya meninggal gitu, dia nggak bisa, jadi dia ngabdiin dirinya buat jadi petapa. Oke, beri aplaus buat Raya dan Aswa. Tripitaka berarti 3. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Oke, Ica. Hanya Pitaka, Tripitaka, Oke. Abhidharma Pitaka. Oke, betul. Ini penjelasan terakhir, habis itu masuk ke dalam tugas mandiri ya. Ada 4 teori. Diingat-ingat aja, teorinya tuh hampir sama kayak kasta. Yang membedakan adalah teori kasta sudra dan teori arus balik. Kalau di teori itu adanya arus balik, kalau di kasta itu sudra. Yang membedakan itu, sisanya sama. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. 1 meja 1. Jadi ada 2 tugas nih. Yang pertama menggunakan LKPD, yang kedua menggunakan PPT. Tugas yang menggunakan LKPD yang ibu bagikan tadi, tugasnya kamu hanya menganalisis teorinya itu apa aja. Kan udah ibu sebutin. Terus tokohnya itu siapa aja. Habis itu kelebihan dan kekurangan teorinya. Untuk PPT minggu depan yang dibuat adalah hampir sama dengan ini,
plus tambahannya adalah persamaan dan perbedaan dari agama Hindu dan Buddha. Tambahannya hanya itu saja. Kalau nggak ada, silahkan dikerjakan. Nah ya nak, nah sekarang kita merefresh otak sebentar ya, kan capek tuh habis mikir. Silakan berdiri. Oke, berdiri. Nah, kita ice breaking sebentar ya, biar nggak gemepul kepalanya. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Polisi, polisi. Museum yang ada di Jakarta. Dimulai dari Naila. Misalnya museum apa? Perangko. Deden. Museum Macan. Oval. Museum Transportasi. Valen. Museum Fathahillah. Oke. Salwa. Museum Seni Rupa. Oke. Silahkan duduk. Lancar ya jawabnya ya. Oke. Sekarang Ibu minta kelompok mana nih yang udah siap lahir dan batin untuk menjelaskan di hasil diskusinya kalian? Silahkan maju ke depan. Dari 1, 2, 3, 4. Cepetan. Coba silahkan maju ke depan. Ke depan nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembaran yang sudah kita diskusikan. Jadi menganalisis kelebihan dan kekurangan teori Hindu Buddha. Nah, teori yang pertama itu kan ada teori Brahmana. Kelebihan teori Brahmana itu, kaum Brahmana merupakan golongan yang paling tahu dari penduduk dan paham terkait ajaran agama Hindu. Dan kekurangannya itu, menurut ajaran kuno, Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Contohnya itu ya dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf kalau ada yang beda pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pembelajaran sejarah kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan karena hari ini ada yang nggak masuk. Sekian pembelajaran kali ini dan terima kasih. Merah. Jangan saya.